Pria itu atau istrinya sedang bermain-main dengan orang lain. Lalu ia memalingkan wajahnya, naik ke kamarnya, dan memandangi spray yang berantakan. Disitulah ia memahami segalanya. Ketika istrinya kembali ke villa, ia tampak sangat lelah. Pria itu bahkan memeluknya erat, tapi itu bukan berarti ia akan memaafkan perselingkuhannya. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan yang mengejutkan si tukang kebun. Seseorang mengetuk pintu dengan keras, namun pria itu tetap tak bergeming. Dengan tenang, ia menembakkan beberapa peluru lagi ke arah jendela, membuat semua orang di luar kabur ketakutan. Kemudian, ia menyeret tubuh istrinya ke samping, memungut selongsong peluru dari lantai, dan mengatur ulang TKP. Ia melepas kemejanya dan melemparkannya ke perapian, lalu mandi dengan air panas untuk menghilangkan bau mesiu. Setiap detailnya telah diperhitungkan dengan sangat cermat. Tak lama kemudian, polisi mengepung villa itu. Secara kebetulan, petugas yang memimpin kasus itu adalah pria yang berselingkuh dengan istrinya. Demi melindungi keluarga masing-masing, mereka tidak pernah mengungkapkan nama asli mereka. Dan itulah bagian kunci dari rencana sang suami. Melalui celah pintu, sang suami melihat bahwa si petugas membawa senjata. Ia menyarankan agar mereka berdua menurunkan senjata. Petugas itu setuju dan masuk ke rumah tanpa menyadari bahwa itulah yang sebenarnya diinginkan oleh sang suami. Namun yang tidak diduga oleh petugas itu adalah pengakuannya. Aku menembak istriku, katanya. Dengan tatapan mata, sang suami membimbing petugas ke arah jejak darah yang mengarah ke tubuh sang istri. Lalu sang sheriff melihat sebuah foto di dinding. Itu adalah dirinya sendiri. Semua menjadi masuk akal. Ia langsung bergerak maju, tapi sudah terlambat. Sang suami telah mengambil pistol lain dan berdiri di belakangnya. Beruntung, sang sheriff bereaksi cepat, merebut senjatanya dan menjatuhkannya. Polisi lain masuk, menahan sang suami dan menemukan istrinya masih hidup di lantai. Ia segera dibawa ke rumah sakit. Sheriff itu hanya bisa terpaku saat pria itu digiring pergi. Dan ketika naik ke mobil polisi, ia menampilkan senyum licik. Di penjara, sang suami menolak pengacara dan menuntut persidangan secepatnya. Tapi segera, jaksa penuntut menghadapi masalah besar. Senjata kunci dalam kasus itu ternyata tidak berguna. Bukti forensik menunjukkan bahwa senjata itu belum pernah ditembakkan. Senjata itu tidak bisa menjadi senjata pembunuh. Mereka menggeledah villa, tapi tak menemukan apapun. Senjata sebenarnya telah menghilang, tanpa bukti kuat, tanpa residu mesiu di tangannya, dan tanpa senjata yang mengaitkannya ke kejahatan itu. Dia sedang memanipulasi kita, bisik sang sheriff. Semua ini adalah jebakan.